Gitu. Cuma kan jumlah yang hilang dari penjarahan cukup besar ya. Sampai sekarang justru kayak kemarin gue ditanya ya sama teman gue, berapa total? Nggak tahu. Karena gue sampai sekarang jujur gue nggak ngitung dan gue nggak tahu barang-barang gue juga belum gue inventaris yang hilang. Banyak lah. Kalau yang gede-gede, yang aneh-aneh tuh kayak piano, grand piano kan gede ya. Iya. Grand piano tuh bisa hilang, gue sampai sekarang nggak tahu ngangkatnya gimana. Gue juga nggak lihat tuh cara keluarnya gimana tuh. Iya. Yang gue lihat ada mobil apa tuh? Yang lalamove tuh iya. ada di sekitar tempat gue. Kalau mau dicek polisi pasti bisa. Yang ada di jalan statistik itu lalamove dari pagi malam sampai pagi itu siapa aja yang order ke sana gitu. Oh, cuma kan gue kalau ngelihat dan gue tahu itu katanya berita itu rumah lu hasilkan bukan dari kerjaan lu di DPR tuh. Iya 2015 itu rumah udah selesai dibangun. Iya nggak mungkin dong Iya. istilahnya gitu. Kalau gue ada di posisi lu kan gue kayak ngelihat kerja keras gue gara-gara masuk ke DPR jadi begini kan gitu. Ada POV begitu dong ya. Lu ada nggak POV begitu? Enggak. Kalau bisa ditanya, wah gara-gara lu jadi DPR enak lu jadi artis dulu. Nggak ada begini-begini gitu masuk DPR baru belum sampai 10 bulan kerja keras lu jadi artis berpuluh-puluh tahun hilang begitu aja. Tapi gue nggak merasa begitu karena gini, ini jujur deh, ini demi Allah ya gue bukan bohong ya. Mungkin orang memikirnya yang nggak kenal gue ini klise nih. Apa sih tujuan Uya Kuya jadi DPR? Benar-benar bukan mau cari duit. Alhamdulillah duit gue dari artis itu udah berkecukupan. Iya. Apa ya? Pendidikan gue juga berhubungan dengan politik. Gue sarjana ilmu politik Universitas Indonesia. Politik itu bukan orang yang nggak punya background apa-apa. Emang orang kan nggak tahu. Emang ya orang nggak pernah tahu. Orang kan lebih tahu yang lu tonjolin kan tofu, hipnotis, raja gimmick. Orang kan nggak tahu. Dan 2021 pas saat gue COVID, gue di rumah sakit itu sudah ya tau lah, lo lihat 2021 gue sampai digosipin meninggal dunia gitu kan. Separah itu gue kena COVID. Saat itulah gue udah mau mendedikasikan diri gue untuk masyarakat pada saat itu. Dan kalau dilihat sebelum gue masuk DPR pun, apa yang gue lakukan adalah untuk kemanusiaan, Dan. Udah dari dulu, sebelum dari DPR gitu kan, kayak nolongin PMI, PMT, TKI, bukan baru muncul tahun ini, udah 5-4 tahun yang lalu. Ya, gue ada mantau itu sih. Dan dari itu sosial media. emang gue pengen hidup gue tuh bermanfaat, ada gunanya buat masyarakat. Gue pengen anak-anak jadi legacy buat hidup gue, buat anak-anak gue, bapak gue tuh, sama mamanya tuh, ya punya sisi kemanusiaan, membantu orang. Itu emang tekad dalam diri gue. Jadi gue jadi DPR tuh bukan tujuan materi, bukan. Cuman orang capnya DPR masih begitu aja, begitu aja. Soal itu sih, kita juga nggak bisa nyalain orang ketika dia melihatnya seperti itu gitu. Walaupun tidak semua kan, nggak bisa kita pungkiri ya. Nah sekarang kan pada saat lu ke-trigger untuk masuk ke DPR, apa panggilan jiwa lu sebenarnya? Gini, sebelum jadi DPR pun kalau lihat di podcast, di medsos gue, itu kan gue banyak nolongin orang-orang yang dari kasus-kasus hukum yang orang-orang kecil. Tapi itu kan bisa dicap sebagai bentuk pencitraan artis aja kan, bisa dong? Iya bisa juga. Tapi kan kalau lihat gue dulu kalau nolong orang tuh nggak cuman ngontenin udah cukup berhenti.